Dipanggil juga Daniel dari sekolah SMK 5 Planet. Oke Bang, sebelum kita mulai, kayaknya lebih afdolnya lu perkenalkan diri dulu buat kawan-kawan penonton kita. Ya, dari Abang. Nama gua Momlawi, di sekolah biasa dipanggil Bewok. Biasa dipanggil Bewok, guys. Bewok. Sekolah enggak langsung. Sekolah di mana sekolah? Sekolah SMKN 5 Bekasi, jauh banget dari Bogor. Jauh banget. Abang. Ya, nama gua Daniel, dipanggil juga Daniel dari sekolah SMK 5 Planet. Jauh dah pokoknya, panas. Kalau masuk Bekasi nggak pulang-pulang pokoknya. Oke Bang, dari SMK 5 ya, sama-sama ya, SMK 5 Bekasi. Gila, gua kedatangan tamu dari Bekasi dan kita ini di sini itu di Bogor. Dan Bang, perjalanan dari Bekasi nyampe Bogor gimana? Asik nggak? Alhamdulillah asik, ditemenin hujan. Iya, selamat datang di Bogor kota hujan. Ya beginilah Bogor Bang. Bang, ini kan lu dari sekolah yang sama, tapi lu satu angkatan. Beda angkatan. Lu angkatan berapa Bang? Gua angkatan ke-10. Angkatan ke-10. Lu Bang? Gua dari angkatan ke-8. Oh ke-8. Beda 2 tahun lah. Beda 2 tahun, berarti dia yang lebih tua, lu paling muda Bang. Iya, tapi muka paling tua. Gue belum ngomong padahal. Berarti dia senior lu ya? Iya, galak nih dia. Kadang galak, kadang baik. Beda 2 tahun, berarti lu kelas 3. Lu kelas 3, dia kelas 1 ya? Iya. Masih ketemu ya? Masih ketemu. Bang, ini kan SMK 5. Kayak menarik, gua sempet lihat-lihat video lu, sempet nge-review SMK 5 Bekasi itu kayak gimana gitu kan. Sempet gua ngeliat video lu lagi berekramas di match di GOR. Itu yang gue bikin tertarik, gue pengen ngundang lu pada. Gila, betul lagi match lu keramasan di stadion di GOR ya. Keadaannya Kalau di GOR bukan sekolah sih, lebih tepat tuh itu lagi dicoba timnas. Oh, Fiji yang di Patriot. Oh iya. Lebih tepat dari situ kita keramasan. Itu pertama kali anak-anak timnas. Terus selanjutnya kita jarang main di tribun. Itu kita main di SMK AGB outdoor sih. Oh, di outdooran. Tapi futsal. Oh. Karena waktu itu pas lagi hujan, anak-anak nggak tahu nih ide dari siapa. Tiba-tiba belanja ke warung, udah sampah renceng. Udah itu keramasan pas lagi hujan. Mandi gratis. Yang lucu, hujan udah habis, bocah belum bilas. Ya. Mampus tuh, mata pedih tuh. Akhirnya bilasnya pada ke kali ya. Iya. Itu deket kali untungnya ya. Deket kali. Coba lu kalau ke kamar mandi lu numpuk lu di situ. Oke lah, itulah cerita-cerita gokil mereka. Makanya gue tertarik untuk undang mereka. Makanya sebelum cerita panjang, gue pengen tahu banget nih sejarah awal SMKN 5 berdirinya supporter Bang. Mungkin dari lu yang paling tua Bang, kayaknya lebih tahu gitu kan. Kalau gue sih dari kakak kelas gue sendiri ya. Iya. Dengar sejarahnya pun dari angkatan kedua udah ada. Udah ada supporter itu. Sebelum namanya Fanatikos, itu namanya FC Squadra. Oh. Dari FC Squadra beralih ke Ultras Big Five. 2 tuh. Dari Ultras Big Five beralih ke Kurva North 5C. 3 tuh. Baru ke Fanatikos. Oh, baru sekarang penetapan ini. Ini yang nama ini udah berapa tahun? Udah jalan berapa? 3 tahunan lah ya. 3 tahun 4 tahun. 6 tahun ya. Iya. Sekarang 6 tahun. Sekarang 6 tahun ini. Tahun ini 6 tahun. 6 tahun lah, 5 sampai 6 tahun lah ya. Ini paten namanya ini. Kalau kemarin sebelumnya setahun kayaknya. Ya masih ecek-ecek yang jelas. Masih labil. Masih ikut sana sini. Tapi lu masih sama senior lu masih ada masih ada hubungan sama mereka. Hubungan paling ya kayak seperlunya aja, kalau buat nongkrong, kalau gabut nongkrong. Kalau buat kayak ngurus ke anak-anak kayaknya udah lepas tangan pasti. Tapi kalau kopdar mereka masih hadir. Kopdar kayaknya udah enggak, mungkin biar anak-anak aja yang ngurus. Yang masih aktif di sekolah. Kalau match biasanya sih kalau lagi pada kosong jadwal pada datang. Iya. Ada beberapa awal aja. Awal bener kan nih bocah. Iya.
ntar bilangnya datang, taunya nggak datang. Ya tuh. Emang kalau nggak ada yang datang? Ya, cukup tahu aja sih. Gue kira ada apa-apaan gitu. Ya kan? Iya. Ini orang bilangnya mau datang nih, Nah, tapi nggak ada. Ya, Pak ngajak Falcon kemana nih orang nih. Falcon. Lu waktu itu pernah kena tindakan sama abang kelas lu? Waktu kalau buat misalkan absen match nih, Hmm. paling kalau nggak bisa datang match, bilang gue nggak bisa, gue lagi ada halangan. Nah. Tapi paling kalau kena tindakan telat datang Oh, nih, misal telat datang. tikung jam nih, jadi kumpul di mana jam sekian, gue telat datang nih, walaupun ngaret 1 menit juga kena hukum. Dihukumnya diapain tuh? Ya hukumnya paling Keramas suruh- juga? enggak keramasan lagi nggak hujan keramasan paling gimana ya, kalau nggak squat jam push up Nah, kayak lebih buat melatih ini Iya, aja ya, melatih. melatih fisik, Olahraga lah, melatih olahraga lah ya. olahraga. Berarti dia ini kan memang berarti 4 kali ganti nama. 3 kali. Sekarang penetapannya di 4 kali. 4 kali. Dan penetapan itu nama yang terakhir ini apa namanya tadi? Fanatikos. Fanatikos. Itu udah 5 sampai 6 tahun lah kurang lebih ya. Insya Allah paten lah. Insya Allah paten. Tapi lu tahu Bang, dari awal berdiri sampai sekarang itu berapa kultur yang lu ambil? Kalau dari berapa kulturnya nggak bisa kehitung kali kayaknya. Nggak bisa kehitung. Soalnya yang pertama aja bawa nama Ultras ya kalau nggak salah. ya? Iya. Nah, Squadra sih, Squadra Squadra. lebih tepatnya kan kayak ke Itali. ke Itali. Ya udah ke ultras Ultras mungkin ke ya. sana. Terus ke ultras sampai ke Curva Nord mungkin udah pasti Itali dong. Hmm. Nah akhirnya sampai ke Fanatik ya udah mungkin udah mulai jenuh kayak kita udah nggak bisa nih sini terus. Nah. Udah nggak bakalan sampai. Hmm. Makanya anak-anak misalnya kita punya ini loh di supporter lokal. Kenapa nggak kita adopsi? Oh di supporter luar ini di negara ini ada yang menarik buat kita coba. Ah. Kenapa nggak kita coba gitu. Jadi ya kalau di Fanatik ini kita mixed campuran kultur kita coba-coba. Mungkin kalau buat berapa kulturnya kita nggak bisa Terhitung lah ya. Itu sih intinya. Berarti yang kalau sekarang ini memang kayak lo mixed aja gitu kan, Iya campuran aja. senyaman anak-anak. Senyamannya anak-anak. Tapi lu nggak ada tuh kemungkinan lu ngambil chance itu dari mungkin dari Ultras atau dari Hooligan pun ada. Pasti ada. Pasti ada lah dicampur-campur. Mungkin lu mix jadi ke Indo-Indoan atau kayak gimana gitu kan dengan kultur yang lu ambil ini kan. Kalau kan ada chance yang Inggris ya kita bawa Inggris. Di angkatan lu udah nama Fanatikos itu. Di angkatan gue masuk masih Ultras Big Five. Oh masih Ultras Big Five itu. Iya. Jadi gue awal masuk itu ada kakak kelas yang ngajakin gue gabung yuk ke Ultras SMK 5. Dulu belum tahu tuh namanya Ultras Big Five. Waktu itu baru terbentuk juga tuh bannernya. Itu banner gue paling gede sampai gedung sekolah pun nutup kali kayaknya. Buset. Cuman nggak tahu sekarang. Yang lucu gue dengar itu banner buat nutupin semen pembangunan sekolah. Anjir. Itu sih yang paling lucu. Itu siapa yang ngebikin itu? Nggak tahu deh. Dan sekarang pun gue nggak tahu itu banner kemana. Mungkin udah robek-robek kali kayaknya sama kuli-kuli. Itu lu bikin sendiri? Bikin sendiri anak-anak. Maksudnya kayak pakai lukisan tangan gitu? Enggak, dulu ngeprint banner. Oh nyetak Banner. Itu panjang sih nggak gede, panjang doang. Panjang kalau kurang lebih 10 ya, 10 sampai kayaknya 10 meter. 10 meter. 10 meter sampai. Gila. Ya kalau buat gedung kayaknya nggak cukup sih kalau buat panjang gedung. Gedung lantai 2 tuh nggak cukup. Udah cukup? Iya. Kayak lurus cuman masih belok. Oh si gedungnya itu? Heeh. Berarti letter U lah? Letter U ya. Letter L ya. Letter L ya, lebih tepatnya ya? Lu berapa lama lu ngerasain di Ultras Big Five itu? Gua di Ultras Big Five 1 semester kayaknya. 1 semester? 1 semester kedua ganti ke Curva Nord FC. Oh. Dan itu pun ide gue sendiri karena dulu masih kayak Ultras nih bagus nih, Curva Nordan. Lu masih ke Ultrasan lah ya? Nah, cuman dapat ini Wejangan. dari kakak kelas gua, lu jangan pakai ini, lu nggak punya ini, akhirnya ganti ke Curva Nord gitu. Terus dikasih tahu lagi ganti ke ini mixed Fanatikos baru. Itu dulu di kelas berapa? Di Fanatikos gua naik ke kelas 2 kayaknya. Naik ke kelas 2. Berarti pas lu masuk Bang, Udah Bang Beok udah fanatik. Oh Fanatikos itu ya? Berarti lu sampai sekarang masih ngerasain nama ini ya kan, masalah ini berarti ngerasain.
Iya, penerus tinggal lu nih yang nerusin nama sama adik lu yang sekarang gitu kan. Yang perjuangan ganti nama itu kan dari Bang Daniel ya kan. Berarti tinggal penerus lu ya ketika itu. Ada Dean lu. Ada Dian di bawah gua, sisanya yang nerusin. Sisanya nerusin ya kan. Terus itu kan gue tadi tertarik juga lu banner itu lu bikinin nama sekolah apa lu hasil dari Enggak, anak-anak itu patungan gue juga lupa, kalau nggak salah ada tuh kakak kelas gue inisiatif, kalau nggak salah dia sampai naruh duit 2,5 buat banner itu sendiri, investor dan lah ya. sisanya anak-anak. Bang, itu kan memang sejarah ya, maksudnya sejarah lu sampai yang namanya kita masih SMA kan masih nyari jati diri ya kan, lu mau kemana arahnya gitu kan. Tapi moga-moga nih dengan sekarang lu awet lah sama nama itu. Amin. Tapi lu sendiri masih suka pada terjun nonton atau kopdar bareng sama anak-anak sekolah? Kalau dari gue kalau kopdar kayaknya udah jarang, udah nggak pernah malah ya. Oh, udah nggak pernah. Di grup pun gue udah nggak masuk. Sampai atribut pun udah gue nggak ada punya. Lu warisin lah ya kata sana. Udah nggak ada, gue bakar. Atribut gue sendiri gue bakar. Kenapa lu bisa lu kepikiran kebakar gitu? Gue nggak tahu gue kepikiran kenapa. Sampai anak-anak bilang tuh gue marah sama anak-anak. Prasangka anak-anak lu. Nah, padahal mah gue nggak marah, gue nggak ada rasa kayak kecewa pun gue nggak ada. Kecewa sama anak-anak nggak, bisa aja. Nongkrong aja gue, nggak sampai ada gosip-gosip. Lu sih kalau diomongin sama Daniel kagak nurut, padahal gue nggak pernah kayak kecewa. Lu diomongin, lu gue suruh kagak nurut, nggak pernah kecewa kayak gitu. Gue biasa aja. Cuman gue pribadi kayak lebih ke penyesalan. Kayak kenapa sih anak-anak yang seharusnya belajar di kelas gitu, di sekolah malah kayak harus ke sport-sporteran. Jadi kebuang waktunya yang seharusnya buat belajar, kebuang buat ya, nongkrong, kopdar atau apalah. Itu sih lebih tepatnya. Karena kan memang fokus utama pelajar itu ya sekolah gitu kan. Belajar lah. Sporteran itu kan ya sebenarnya kayak hobi aja gitu kan, peralihan kegiatan lu ketika sebenarnya memang ketika lu masuk di dunia sporter, lu mumet sama tugas sekolah lu lagi galau sama pacar-pacar lu. Iya, ketika lu di sporter lu ngecen tuh kayak pelarian. lepas banget ya. Pelariannya. Keplong buat maksudnya memang tetap pelajar itu tugas utamanya ya nyari ilmu ya kan, tetap belajar gitu kan. Mungkin lu lebih kayak edukasi positifnya, lu tuh sebenarnya harusnya lebih ke sekolah lu jangan lu lupain gitu kan. Mungkin kayak hal-hal negatif yang udah gue ajarin ke bocah tuh kayak itu yang gue nyeselin ya, dosa lu lah ibaratnya ngerasanya gitu kan. Jadi gue bakar atribut bukan masalah gue marah ke anak-anak, bukan kayak gue pengen ngapus identitas gue sama fanatikus, kagak. Gue lebih kayak penyesalan, kenapa sih lu harus kayak apa yang gue omongin gitu. Lu sempat berpikiran kayak gitu nggak? Lu kan junior dia nih. Kalau gue sebelum tahu info dari teman seangkatan gue bilang, nanya ke gue, sebenarnya gue juga nggak tahu kan. Sedangkan Bang Daniel udah posisi udah sebagai alumni, gue juga udah jalan konek-konekan. Kawan nanya, oh itu Bang Daniel kenapa? Kok bakal atribut? Lah, emang bakal atribut? Gua aja nggak tahu. Temen ngirim screenshot kan, gue liat, oh iya bener nih, bakat. Akhirnya dari angkatan gua, kawan-kawan angkatan gua, kayak waktu pas hari H itu pada langsung nanya, kayak diemin dulu biar tenang dulu ngomongin sama anak-anak, kapan nih kita mau nanya kenapa sampai bakal atribut. Akhirnya waktu itu nanya kan, ngasih tahu gini-gini, terus anak-anak ya udahlah, akhirnya kayak ada antara rasa kecewa gitu, antara rasa kecewa sama ikhlasin aja lah, namanya juga udah alumni, mungkin pemikirannya udah nggak ke kita lagi, udah ada masanya deh sekarang, dia udah buat ke depannya gimana. Paling kalau dari anak-anak sih yang kecewa gitu, kenapa sampai bakar atribut doang. Tapi kan akhirnya lu dapet jawaban gitu kan, akhirnya lu bisa terima jawaban itu dan lu mengerti. Ini baru gue jawab di sini. Oh, lu baru jawab di sini? Belum pernah gue kasih tau ke anak-anak. Nah, lu rasa penyesalan gue. Ya mungkin buat teman-teman angkatan yang di bawahnya Bang Daniel,
yang pernah tahu kejadian ini ya, mungkin ini salah satu klarifikasinya Bang Daniel. Sebenarnya memang menurut gue pribadi, sebenarnya ini kayak bentuk penyadaran buat adik-adiknya bahwa sebenarnya ya tetap tugas utama lu dalam sekolah itu belajar, bener Bang, ya kan? Jadi lebih fokus ke belajar. Supporter itu jadikan hobi yang menarik, bukan ditakuti, ya kan? Makanya walaupun namanya fanatik Iya. fanatik ya kan, dalam arti fanatik lah ya, Fanatisme lah. jangan terlalu berlebih juga karena lu masih punya tugas utama gitu kan. Jangan dijadikan kayak agama baru ya Bang. Agak baru. Oke lah, akhirnya lu dapet kan jawabannya ya? Akhirnya dapet. Belum tahu kan lu sebenarnya? Sebenarnya juga kalau pemikiran gue waktu itu, gue sebelumnya kayak sebelum udah dia ngomong, udah ngasih tahu lu ngapain sih gini gitu kan. Akhirnya gue bilang gue juga udah nggak terlalu aktif waktu itu. Gue juga udah kelas 3 kan, udah kelas 3 kayak udah persiapin segalanya buat ujian UN atau yang lain-lain ya. Gue juga udah dia ngomong gitu doang, udah lu gue jangan terlalu aktif, pikirin gini UN gitu. Nah pas baru kejadian, pas dia bakar atribut, dia ngasih tahu lu kayak udah lu nggak usah terlalu ini, ntar lu nyesel gini nyesel. Nah mungkin gue belum tahu tuh nyesel kenapa. Memang. Nah baru taunya pas di sini kan, kayak nyesel kayak gue ngasih dosa ke lu gitu. Ngikutinnya yang begini, harusnya lu sekolah harusnya belajar, tapi lu malah kayak kopdar, nongkrong gitu. Nongkrong lah Lebih tepatnya kayak nongkrong. Mungkin kalau lu kopdar ranah supporter itu kayak di luar waktu jam sekolah. Iya benar. Ya itulah maksudnya, mungkin Bang Daniel sendiri punya cara penyadaran sendiri ya Bang ya. Itulah intinya, pada intinya sih ya itu yang gue bilang sekali lagi, sekolah itu ya sekolah untuk ilmu, itu kan tujuan utamanya. Supporternya hobi. Kalau nongkrong ya nongkrong sewajarnya, jangan ganggu sekolah gitu kan. Intinya sih gitu. Bang, selama lu jadi supporter sekolah ini, lu pernah nggak sih dapat best supporter? Di sport tuh berapa kali? Nggak sampai 5 ya? Nggak terlalu banyak. 5. Kalau Pertama ini KGB. pertama KGB 1, 2 Bani Saleh, 3 KGB lagi. 3 KGB lagi, 4 Bansa lagi. Bansa lagi, TB. 5 sama Taruna Bangsa kemarin. 5 doang. Kurang lebih 5 ya. Kurang lebih 5 lah. Itu dari kan sekarang berarti masuk ke angkatan berapa? Kan lu 10. 10 berarti di angkatan 11 ke bawah. Sekarang 11 sampai 13 lah. Setengahnya lah ya, setengahnya dari lu berjalan sekolahan ini, lu dapat prestasi 5 prestasi lah. Itu yang penilaian biasanya sih kayak Oreo kayak gitu-gitu ya, atau lu? Kalau gua denger sih rata-rata ya, kebanyakan ngitung dari perbanyaknya, perbanyak berapa orang Banyak. Oh, dari lu- tiketing bisa didata nih, berapa banyak dari situ sih biasanya. Dari setiap match. Cuma kan nggak nentu juga, tergantung event. Iya, tapi kan juga euforianya juga iya, dihitung. euforia. Rata-rata sih gitu. Walaupun lu sedikit tapi suara lu lantang segala macam bisa nutup orang banyak, punya itu Alhamdulillah itu sih terbukti. kan. Nggak harus banyak. Kalau gue boleh tahu nih Bang, lu cara merekrut atau ngajak mereka untuk ikut di supporteran ini kan, di setiap sekolah itu kan lu berapa murid, misalkan 1000 nih, nggak semuanya 1000 orang itu kan suka sama supporteran kan. Nah, lu cara menarik mereka itu untuk ikut supporteran itu kayak gimana? Dari mulut ke mulut sih sebenarnya. Dari mulut ke mulut. Iya. Lebih ada satu kejadian tuh lucu banget. Itu gue naik kelas 2 angkatan gue ya, anak kelas 1 kan baru masuk nih, baru pada mos. Itu gue lagi PKL tuh, gue PKL cabut, gue ke sekolah, gue ke toilet, gue otomatis mikir pasti ada bocah nih kelas 1 toilet nongkrong. Bener bisa ada yang nongkrong, gue tarik, lu kalau ada yang mau ikut supporter SMK 5 kasih tahu gue ya. Nah itu gue nggak ngasih tahu nama gue siapa, nggak ngasih tahu nama kontak gue siapa, mungkin gue nggak ngasih tahu di tes gue siapa.
Nah tiba-tiba pas gue lagi kopdar itu rame, hampir 50 motor kali datang. Itu aneh, gue bilang. Hampir 50 Lu motor datang. buat poster atau kayak gimana buat Enggak, pengumuman kopdar? cuman ngomongin itu doang itu di toilet. Tapi mereka sampai tahu jam kalau kopdar. Nah, gue nggak tahu. Gue ke anak-anak angkatan gue pun kopdar biasa. Itu kopdar waktu itu gue tempatnya kecil banget, lapangan kecil. Berapa ya? 5 kali 5 meter mungkin ada kayaknya. Di lapangan itu 50 meter. Enggak, di komplek. Oh, di komplek. Salah satu komplek angkatan gue ada. Itu sampai 50 motor masuk situ. Kali lah ibarat kata satu motor 2 sampai 3 orang ya. Ya. Udah berapa orang itu? Lumayan. Tapi ya nggak juga. semuanya bertahan. Iya. Beberapa pasti Pokok ngilang. malam ada. Mm-mm. Kalau angkatan lu sendiri kan beda-beda nih. Setiap angkatan kan beda-beda cara kan. Beda. Kalau di angkatan gua kan kalau mungkin Bang Daniel kan perekrutannya pas dia kelas 2 kebetulan tadi ke toilet ya ada anak kelas 1 ngomong ajak-ajakan. Kalau gue juga sih di angkatan gue juga sama ajak-ajakan juga nih temen. Terus juga dari angkatan di atas gue kayak misalkan ngebikin apa sih, ngebikin poster nih ngasih tahu, atau enggak pas di demo eskul ngasih tahu kalau misalkan sekolah gue nih ada supporter sekolah. Nah terus paling bagi-bagiannya ya didata nih ke kelas-kelas. Nih mau jadi ikut gak nih supporter sekolah? Oh, ada pendataannya berarti. Ya didata gitu. Jadi ibaratnya dikumpulin di satu grup, dikasih tahu misalkan jadwal kopdar kapan, kasih tahu gitu-gitu. Sama sih modelnya nggak jauh beda dari omongan ke omongan. Intinya masih kepalanya dulu yang lu pegang ya. Iya. Tapi lu ada syarat khusus nggak sih? Syarat khusus sih nggak ada ya. Kalau buat umum buat nonton kayaknya enggak. Kalau Tapi kalau mereka pengen jadi pengurus mungkin ada. Oh, beda lagi itu. Beda lagi. Itu kayak gimana tuh? Kayak militer nggak? Harus di ospek gitu. Enggak ada. Enggak lah, santai ya. paling Alhamdulillah sih enggak pernah ada main fisik atau ya paling kalau hukuman paling kayak semuanya kan kena, bukan Pasti. pengurus doang. Sama si Adil dibilang mah ya lo mau pengurus mau bukan tetap kena hukuman kalau telat ataupun gimana. buat kayak lebih kedisiplinan aja ya. Iya bener. Bang, lu di Bekasi sendiri, lu punya rival nggak sih? Rival kayaknya enggak deh. Nggak ada sih. Nggak Ada aman-aman aja. Aman ya? aja. Tapi ya kayak clash sedikit mah ada kali ya setiap match itu. Kalau Jarang. Jarang. Di sana mah kayaknya aman-aman aja ya. Kalau kita sih enggak. Kalau dari- kita denger banyak yang ribut. Oh. Cuman kalau kita enggak. Kalau yang lain. Kalau yang lain, Intinya gini bang, kalau gua ke anak-anak, selagi anak-anak kita belum dicolek, fisik gitu ya, biarin aja. Kalau cuma diceng-cengin, Ya kalau sayawar mah wajar lah ya. iya. Kalau cuma ceng-cengin, biarin aja. Intinya jangan sampai nyentuh fisik gitu. Iya. kan. Apalagi kan lu ada ceweknya juga kan? Ada beberapa. Yang itu yang maksudnya harus dijaga itu. Maksudnya biar paradigma orang juga, orang tua ataupun guru, supporter itu yang menarik. Bukan Pernah kejadian juga sih kayak gitu. Pemain gue cuma yang kena fisik, pemain lu. itu main di gor Patriot Bekasi. Pemain gue tuh nggolin, cuman gue nggak tahu dia tiba-tiba kena pukul. Gue juga nggak tahu kena pukul bangga, cuma kata bocah kena Dari dari supporter mereka. supporter lawan. supporter Jadi lawan. dia ngegolinnya tuh ke gawang, di belakangnya itu tribun supporter lawan. Emang mepet gitu ya? Mepet banget bang. Ini gawang nih, ini udah tribun supporter. Berarti nggak maksudnya nggak di atas gitu. tribun. Enggak. Jadi depan Kalau di terus pas nggak ada tuh pagar juga. nggak ada pagar. Udah bisa depan langsung. Ngeri juga. Kecuali berarti ya. kalau di gor volley itu ada di atasnya. Tribunnya di atasnya. Tapi lu nyikapin sendirinya gimana tuh bang? Waktu itu gua lagi apa ya bahasanya? Kapo bahasa Indonesia sih lupa. Dirijen lah. Gua itu lagi dirjenin. Gua lagi teriak. Seneng itu kan gol. Gua lagi teriak seneng. Gua ke anak-anak. Pas gua nengok anak-anak udah berturun. Depan lapangan. Udah pengen dibutin. Terus? Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba mati lampu. Oh langsung dimatiin sama Nah pelakunya anak-anak kali ya? gua udah langsung inisiatif tuh. Bendera ambil, copot.
Bendera lu. Bendera gua copot semuanya. Udah tenangin dulu. Itu udah mulai ricu di situ, belum sampai kayaknya belum ada yang kena tonjok atau apa sih kayaknya. Cuman itu dipisahin sama guru sama officialnya. Udah clear sih. Clear itu situ. doang. Maksudnya nggak sampai ngerempet keluar gitu kan. Ya kalau gue pribadi sih emang salah pemain gue ya. Apa namanya, selebrasinya mungkin ngeselin. Berlebihan. Iya. Gitu. Cuman kalau gue pribadi yang jangan sampai main fisik dong. Iya. Ya kan? Kayak tadi gue aja gue nggak bakal nyentuh lu kalau lu nyentuh gue. Iya, maksudnya jangan sampai ke pemainnya lah. Gitu kan. Sebenarnya siapapun kalau cuma masih ceng-cengan gue masih wajar. Masih wajar. Nah, kalau ada main fisik gue udah lawan aja. Dan Itu tapi sih akhirnya intinya. nggak sampai parah panjang. Itu lu ngerasain ngerasain juga. Ini Ada. cerita yang tadi tuh lu masih ada di dalam itu? Ada. Masih ada. Oh, masih sama. Tapi nggak terlalu sampai Parah banget. enggak ya. Memang ya, Tapi sempet diancam-ancam juga sih, lu di luar awas lu. tapi nggak Gua sih terjadi bisa lah. aja. Nggak terjadi kan. Iya. Maksudnya Alhamdulillah nggak ada apa-apa sih, aman. iya, kayak bola mah sebenarnya ya, rival mah pasti Iya. ada, walaupun tapi nggak jangan sampai berlebihan lah ya, karena menurut gua di bola itu, di sport run itu toleransinya itu menurut gua tinggi. Iya, benar. Ya kan, bener ya. Karena lu misalkan lu punya kawan itu dia di rival lu, tapi ketika lu ketemu sama kawan ketika lagi ada clash, lu masa mau tega ngelukain kawan lu gitu kan. Biasanya sih gitu, dari kawan ke kawan akhirnya jadi silaturahmi. Iya, benar. Biasanya sih gitu kayak supporter. Ya kalau sayur mah sebenarnya bumbu lah ya, Wajar. cuman gimana kita nanggepinnya aja. Ngadepinnya. Lu sendiri pernah away nggak? Woi, paling jauh ke Bogor. Woi, Bogor nih ya, paling jauh sini. udah. Bogor sini kita ke Waktu itu Bogor. main di mana? Di Bogor ya? Gor Gor Pajajaran. Gor Pajajaran. Ini lu lagi pas Gua udah lulus. dulu yang masih sekolah. Gue masih sekolah Kelas 2. kelas 2. Kelas Lagi 2. zaman PKL itu. Oh, lagi zaman lu cabut PKL berarti? Cabut. Iya. Nah, itu anak-anak udah gue peringetin. Heeh. Jangan ada yang cabut. Nah. Karena udah dapet saran dari guru jangan ada yang ini, kalau ada yang ini kan bakal kena hukuman. Ya pasti. Itu udah gue saranin jangan ada yang cabut sekolah. Tapi gue alumni udah pengen jalan sama yang PKL. Kalau emang kegiatan yang nggak jelas mendingan ikut. Ikut. Gue gituin. Kalau nggak terlalu memberatkan lah ya. Nah. Akhirnya yang PKL pada izin ngejelas dah tuh. Terus gue berangkat nih, pas lagi ngumpul nggak taunya yang kelas 1 kelas 2 pada ikut juga beberapa. Nggak banyak sih, cuma 15 orangan ya. Ada kali ya 15 orang mah. 15 orang Yang berangkat dari Bekasi ke Bogor itu. dari Bekasi ke Bogor. Motoran? Apa nyewa bis? Naik kereta Kereta KRL KRL. Buset. dari stasiun Bogor. Niatnya nyari BM-BM-an, Bem-beman. cuman nggak dapet. Terus lu akhirnya Sampai depan bagian apa tuh TNI gitu loh. Itu di stopin sama TNI. lu udah mau naik beman itu? Belum dapet, lagi jalan ke arah Pajajaran. Cuman di stopin sama TNI, dikira mau tawuran. Iya. Nah, sekarang kan lucu, masih tawuran mau toa. Ya kan? Akhirnya diperiksa-periksa, alhamdulillah nggak ada barang. Nggak ada lah. bang, karena memang Kalau niat lu nonton. sama waktu itu kan. anak-anak gue sendiri pun ya, sampai sekarang gue rasa nggak ada yang pernah bawa BR. Iya. Kalau buat nonton gitu. Buat nonton kayak gitu karena memang niat lu ya. Iya, iya, pengen iya. aman-aman aja kan. Alhamdulillah aman sih. Aman. Yang lucu anak-anak sekolah yang dari Bekasi, mereka ribut di Bogor. Itu dari Bekasi ada beberapa sekolahan 4 yang ke perwakilan Bogor. ya. 4 perwakilan. Itu Pokarikap kalau nggak salah. Oh, salah satunya lu. Iya. Ini yang sekolah yang lain, Bekasi yang Sekolah lain yang lain malah ribut di Bogor. ada kelas. Ada kelas. Cuman yang aneh, gue yang malah ngecer ya, ibaratnya ngecer nih kereta nggak ada apa-apa. Alhamdulillah aman. Ya paling cuma sama TNI doang udah gitu. Di pasangka gitu doang udah. Nah, ini yang sekolahan ini mungkin dia banyak kali orangnya. Bisa jadi karena mereka nyater juga. Kalau nyari bis juga. Tapi Anak-anak menurut lu adrenalinnya gimana ketika W? Yang ngeri-ngeri juga. Ngeri-ngeri Karena aja. kan yang gue tahu STM Bogor kalau udah ngeliat baju STM lain, apalagi dari luar kota, ngerinya kan gitu ya kan. Alhamdulillah aman sih. Image-nya ya, maksudnya pandangannya mungkin Bogor itu memang Nah, Kayak kalau dari gitu. luar Bogor mungkin begitu pandangannya. iya, Yang gue tahu. korban YouTube guys sebenarnya. Korban YouTube ngelihat Pantekan-pantekan ya? pantekan gitu kan. Tapi memang itulah salah satu cerita kenangan lu W ya. Alhamdulillah aman sih, selama Aman. kita nggak nyolek siapapun, aman-aman aja. Tapi lu pasti dalam gornya juga aman. Aman kok, nggak ada. Nggak Nggak ada ada apa clash. kalau ya. Tapi sawer masih ada.
Nggak ada lah. Kayaknya nggak ada. Kalau Pas kita lawan itu nggak ada supporter ya? nggak Oh ada. kebetulan Supporter si lawan. lawan lu nggak ada Lawan Bima supporternya. Nggak ada. Supporter. Nggak ada Oh, supporter. lupa siapa deh namanya. Sekolah mana kita? SMA Bogor Kota. Bogor Lupa Kota sih SMA. sama berapa. Tapi kalau buat kelas gak ada paling. Kalau misalkan kayak misalkan kita kan nunggu di luar, pas mau masuk ke gor nih, kita sama 15 orang kan, Iya. dilihatin sama sekolah lain, kayak yang sekolah lain Pantengin aja. sampai ya ibaratnya masanya sampai 30 orang atau berapa, Iya, lebih kita lah ya. dilihatin doang, ya kita mah diem aja, orang kita nggak nyolek siapa-siapa kan, kecuali kalau dia nyolek duluan baru kita colek balik. Dan dananya soal beda Bogor sama ini ya. Ya itu Iya, yang gue takutin. Yang bikin jadi kayak kelihatan itu kan. Lu waktu itu pakai batik? Apa putih abu? Apa Putih abu. Putih abu yang cabut. Putih abu-abu. Yang cabut putih abu-abu. Eh, Cuman enggak. Putih-putih. sebelumnya sih gue nyari aman. pakai baju bebas? Jadi yang mau cabut sebelumnya gue bilangin kalau mau cabut pakai baju bebas. Suruh bawa baju salin. Oh. Jadi buat antisipasi lah ya. Ya, akhirnya udah pada jalan nih. Udah gue suruh copot baju. Taruh tas. Itu sih. Itulah maksudnya ya cerita-cerita masa lalu kan sekarang lu udah jadi alumni nih ya kan. Ketika di angkatan lu berbeda punya cerita masing-masing dan lu sekarang nih ya buat adik-adik lu nih ya harapannya buat adik-adik lu sebagai Dari penerus lu. nih. Dari gue dulu. Ya, Kalau dari gue buat ke supporter ya. Buat supporter sih ya senyaman lu aja sih. Yang penting sama-sama kompak, sama-sama buat dukung sekolah lu juga. Kayak gitu. Paling penting lu jangan nyolek duluan sebelum dicolek. Gitu aja sih dari gue. ya pada intinya sih yang penting lu nyaman, gak usah usil, tapi ketika lu usil jangan usil lagi. Dari Bang Bewok. Kalau dari gua sih harapannya ke adik-adik di bawah gua buat kedepannya jangan pernah iri sama supporter sekolah lain, karena setiap sekolah lain kan punya ciri khas masing-masing gitu loh. Betul. Kalau ciri khas kita udah ini, ya ini aja, nggak usah ngikutin yang lain-lain lah. Jadi diri sendiri aja. Mungkin Karena lebih asik. Iya. Mungkin lebih jadi motivasi buat lebih berkreasi lagi. Nah, betul. Oke. Harapan lu, itu kan lu udah jadi alumni nih, Iya. buat pihak sekolah atau guru-guru di sana. Kalau gue nggak minta macam-macam ya. Yang penting jangan terlalu dikekang. Kayak mau ini itu nggak boleh, mau ini itu nggak boleh. Iya. Seenggaknya kita udah tahu ini tuh nggak negatif. Itu ya udah beranjak dewasa lah anak-anak SMK kan. Ini juga anak-anak udah gue kasih tahu, lu kalau mau ngapa-ngapain pikir-pikir dulu, jangan sampai lu bikin ntar malah jadi blunder. Iya. Jadi Gitu bumerang. sih. Gitu. Kalau buat guru-guru atau orang-orang sekolah ya intinya gitu, jangan terlalu ini, ya diskusi aja dulu, Dengar aspirasi dari Nah, adik-adiknya bener. dan dari murid-muridnya kayak gimana. jangan baru ngasih tahu langsung nggak boleh. boleh. Nah itu sih intinya. Kalau minta macam-macam kayaknya nggak penting, selagi anak-anak bisa mandiri. Jalanin aja. Iya, gitu aja. Bang Bewok. Kalau dari gue pribadi buat ke guru-guru ya di sekolah, cuman pengen minta satu aja sih. Kalau misalkan kitanya salah nih, jangan nyalahin komunitasnya gitu loh. Iya. Soalnya kan karena pribadi orang beda-beda gitu. Beda-beda. Soalnya kan kalau misalkan kita nyalain misalkan gua berbuat salah di sekolah. Nah, biasa kan pasti nih lu anak ini nih. Iya, bisa gitu. Langsung dicap jelek. Kalau gua maunya tuh jangan langsung dicap jelek, ditanya dulu kenapa. Mending ke pribadinya. Nah, mending ke pribadinya, nggak usah bawa komunitas. Soalnya kan kalau komunitas ibaratnya udah universal. universal kayak sampingan lah. Itu di luar jam sekolah. Mungkin kalau misalkan di jam sekolah dia buat kesalahan, mungkin ada masalah internal kan, nggak tahu kita. Iya, Lebih baik ditanya dulu, jangan langsung cap jelek komunitasnya. Itu aja sih. Ya intinya sih kalau dari Bang Bewok sih lebih ke jangan ngejudge si komunitasnya, Iya, tapi lebih bener. karena ini kan sebenarnya walaupun ada perbuatan salah kan lebih kayak ke oknum ya kan, nggak bisa juga dipukul ratakan gitu. Kalau itu tuh semua universal si komunitasnya gitu kan. Sebenarnya sih komunitas itu juga kalau di bidang sekolah biasanya itu buat daya tarik promosi juga.
Iya, bisa Seharusnya iya biasanya harusnya itu biasanya sih salah satu acuan juga buat yang mau masuk SMA ini Iya, regenerasi. regenerasi berikutnya itu buat masuk ke situ karena kreativitas si supporternya itu, makanya support tapi lebih ke kreativitasnya, jadi Yang positif-positif. positifnya. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak juga negatifnya gitu kan, malah buat jadi ajang promosi juga Pak Guru, Bu Guru atau kepala sekolah gitu. Oke Bang, terima kasih udah cerita-cerita banyak di Bogor kota hujan ya kan. Semoga pulang ke Bekasi dengan nyaman, aman, nggak kena hujan lagi. Amin. Bisa nyampe ke Bekasi nggak nyasar. Lu mah udah punya mapnya sendiri ya. Oke gitu aja Bang. Bang Bewok, terima kasih banyak udah datang ke Bogor dan ke channel gua. Terima kasih banyak.